Perkenalkan, saya Vestalenda Susgaleni dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, peserta PKDP Batch 2 tahun 2026. Mari kita simak video mengajar bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik, hari ini kita mata kuliah Etika Profesi Konselor. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Sebelum kita mulai untuk materi hari ini dan mengingat kembali materi sebelumnya, maka saya lakukan presensi terlebih dahulu. Ada nggak yang nggak masuk hari ini? Tidak ada. Oke, saya presensi dulu. Dina Kamila. Oke, hadir. Rahmalita. Emrafi Adika. Yoga Yuwana. Hanis Saliana. Oke. Naimatu Zahra hadir. Oke, alhamdulillah hadir semuanya pada pertemuan hari ini. Kita mulai materi sesuai dengan apa yang ada di RPS. Hari ini kita membahas terkait dengan hakikat profesi konselor. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu gimana? Oke, ice breaking. Siapa yang mau ice breaking hari ini? Saya mau menunjuk. Mas Yoga, oke, Mas Yoga silakan untuk ice breaking. Kita relax dulu, kita membuat suasana ini semakin cair karena kita hari ini harus tercapai pembelajaran. Teman-teman, semua Indonesia ada di saya ya. Oke, sekarang saya perkenalkan dulu untuk tangan yang seperti ini. Ini adalah namanya ting. Ya, ini namanya adalah ting. Oke. Kalau ini namanya adalah Tong. Nanti instruksinya adalah tingnya teman-teman ditaruh di tongnya teman di sampingnya. Nah, seperti itu. Berderet, kalau bisa memutar, Kita mulai dari konsentrasi dulu, Ketika saya bilang konsentrasi, semuanya bilang konsentrasi, dimulai. Oke, siap? Ayo, konsentrasi. Dimulai. Oke. Aba-aba yang pertama. Ting bersiap. Tong juga bersiap. Ting berada di atas tong. Maka ting menekan terus. Tak. Lah. Baik, terima kasih Mas Yoga telah memimpin ice breaking hari ini. Sudah fokus? Oke. Oke, kita review materi yang sebelumnya untuk mengingat kembali sehingga antara materi minggu kemarin dan materi hari ini itu masih ada sambungannya apa enggak. Jadi kita mengkonstruk lagi bahwa materi minggu kemarin ada kaitannya dengan materi hari ini. Oke, minggu kemarin terkait dengan materi etika dan profesi, membahas tentang etika dan profesi. Siapa yang mau menjawab etika itu apa? Oke, Masnya, Mas siapa ini? Oke, Mas Andres, silakan Mas Andres. Etika adalah sebuah nilai, norma, dan juga aturan, juga perilaku moral yang menjadi pedoman bagi seseorang. Baik, oke. Etika adalah nilai, norma yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau kita membahas tentang etika adalah terkait dengan nilai-nilai budaya, nilai agama yang kita anut setiap hari, dan nilai-nilai itu semua dari masyarakat, lingkungan masyarakat. Makanya kenapa kita harus memiliki etika. Oke, selanjutnya profesi. Siapa yang akan menjawab profesi? Oke, ini dengan Mbak. Oke, Mbak Abida, silakan. Nah, Apa profesi? profesi sendiri yaitu pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan membutuhkan sekolah tinggi. Oke, profesi itu adalah
Suatu pekerjaan. Oke, pekerjaan ya poinnya pada pekerjaan yang menuntut terkait dengan profesionalitas dan harus melalui pendidikan tinggi. Oke, ada yang ditanyakan sampai terkait di sini? Saya Oke, siapa Mbak siapa? Mbak Ramalita. Oke, Mbak Ramelita, silakan bertanya apa? Saya mau bertanya, kenapa sih konselor itu harus memiliki etika profesi? Oke, kenapa konselor itu harus memiliki etika profesi? Siapa yang mau menjawab di sini sebelum saya menjawab? Saya Bu. Oke, silahkan. Karena profesi konselor itu bekerja dengan manusia yang memiliki perasaan, hak, nilai, dan masalah pribadi yang harus dihormati serta dilindungi. Oke, karena konselor itu sendiri profesinya adalah di bidang sosial. Nah, kita juga harus beretika, di mana banyak sekali yang diceritakan oleh konselor kepada kita. Kita harus menjaga etika untuk menjaga privasi dari konselor tersebut, menghargai, berempati, agar supaya tujuan dari konseli atau orang yang bercerita menemui kita itu tercapai. Selain itu apa lagi? Ada yang menjawab? Atau oke? Sudah clear ya? Clear. Oke, kalau sudah clear maka kita akan membahas terkait dengan pertemuan hari ini hakikat profesi konselor. Kita akan bahas terkait dengan definisi, karakteristik, kompetensi, dan konselor sebagai helping profession. Jadi itu tadi adalah pemantik. Nah, kita bahas lebih mendalam lagi terkait dengan kenapa kok konselor itu harus memiliki etika profesi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami definisi dan ruang lingkup profesi konselor, menjelaskan karakteristik utama profesi konselor, menguraikan kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor, memahami konselor sebagai helping profession, mengenali peran etis konselor dalam masyarakat. Nah, di sini adalah sebenarnya kita mengarahkan bahwa etika itu sebagai bentuk sikap profesional. Kita sebagai konselor, sebagai lulusan S1 BK itu adalah sebagai helping profesional. Oke. Terus kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami hakikat profesi konselor sebagai profesi yang berlandaskan etika, kompetensi, dan tanggung jawab profesional dalam memberikan layanan konseling. Itu tujuannya adalah membantu memberikan kepercayaan kepada konseli atau orang lain, kan begitu. Etika itu memberikan batasan kepada kita sebagai helper. Apakah benar apa yang disampaikan Mas Raffi tadi terkait dengan definisi profesi konselor dan kenapa kita sebagai konselor itu harus memiliki etika profesi, kan begitu. Profesi konselor adalah profesi yang melibatkan pendidikan khusus dan keterampilan melatih untuk membantu individu mengatasi masalah personal, sosial, pendidikan, dan karir secara sistematis dan etis. Kemudian ruang lingkup kerja konselor itu adalah ada evaluasi, mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi klien, intervensi itu memberikan layanan konseling yang tepat sasaran, ini penting. Kemudian bimbingan dan mengarahkan pengembangan pribadi dan karir, pengembangan klien, mendorong kemandirian dan pertumbuhan pada masing-masing klien. Seringkali kita menemukan beberapa kejadian yang melanggar etika profesi. Contoh yang sederhana, misalnya saya menceritakan studi kasus dulu. Ketika kita bercerita kepada konselor di sekolah, kita menceritakan semuanya dan percaya bahwa konselor ini bisa mendengarkan dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Seluruh sekolah atau misalnya adalah guru, seluruh guru itu mengetahui masalahmu. Pada akhirnya kamu mendengarkan bahwa oh ternyata masalah yang saya ceritakan itu diketahui oleh seluruh guru ataupun seluruh siswa. Baik, ini adalah fenomena yang sering kita jumpai dan masuk berita bahwa pelanggaran kode etik profesi konselor pada guru BK di Riau. Perkosa dan rekaman siswi SMA di ruang BK. Ini sudah melanggar kode etik sangat keras. Ini bahkan dari Apkin, dari Dinas Pendidikan juga akan memberikan teguran yang sangat keras. Bisa jadi ini adalah kalau dari yayasan langsung dipecat atau dikeluarkan ya. Kalau ASN mungkin ada pembinaan bahkan juga langsung pemecatan. Itu adalah melanggar kode etik. Nah, di sini
di sini adalah kode etik juga memiliki peran, yaitu mengendalikan perilaku konselor. Dia akhirnya punya batasan nih, sejauh mana. Kalau ada etika, oh kita membaca etika nih, profesi kita itu ada batasannya, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Jadi fungsi dari etika itu yaitu melindungi dari konselor, melindungi dari konseli itu sendiri. Oke, kita tadi sudah mempelajari terkait dengan hakikat kode etik pada konselor, maka saya mencoba untuk diskusinya menggunakan jigsaw, yaitu terdiri dari kelompok ahli, nanti dikepecah lagi. Kelompok ahli itu adalah kelompok di mana kalian akan sesuai bidangnya yang materi hari ini, kemudian kalian bisa menyampaikan pada kelompoknya yang akan dipecah nanti. Oke? Silahkan diskusikan ada apa aja di topik itu yang bisa kalian diskusikan. Oke, sudah diskusi ya dengan kelompok asalnya. Tadi juga sudah beberapa pertanyaan untuk didiskusikan. Maka saat ini saya minta untuk perwakilan kelompok, masing-masing kelompok untuk menjawab pertanyaan yang sudah saya sajikan dan sudah saya berikan. Dari siapa dulu? Belakang, karena personilnya yang paling banyak nih. Siapa yang mau menjawab? Oke, untuk pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan kompetensi konselor? Nah, kompetensi konselor itu merupakan kemampuan yang mencakup pengetahuan, terus keterampilan, sikap, dan nilai yang harus dimiliki oleh konselor tersebut untuk membantu konseli secara efektif dalam mengembangkan potensinya dan juga membantu menyelesaikan masalahnya. Gitu. Oke, baik. Oke, yang terakhir ini adalah dari kelompok 2, silakan. Pertanyaannya, apa saja karakteristik utama profesi konselor? Yang pertama, memiliki pendidikan khusus di bidang bimbingan konseling, tadi S1. Terus memiliki kemampuan untuk membantu mematuhi kode etik profesi, menjaga kerahasiaan konseli atau klien, dan yang terakhir bertanggung jawab dalam bekerja. Oke, bagus. Oke, terima kasih Mbak. Bahwa kita kalau membahas tentang profesi konselor itu dikatakan sebagai profesi profesional. Dikatakan profesional apabila dia lulusan S1 karena sudah mengalami banyak hal secara keilmuan, secara teoritik dan praktik mereka sudah lalui dan sudah ada diakui secara ijazah dan beberapa skill yang mereka dapatkan di perkuliahan. Mereka juga punya empati, dilatih berempati dan skill untuk membantu secara sosial, helping sosial gitu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3 sudah menjawab pertanyaan dan berdiskusi dengan kelompok ahli tadi, dan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menyampaikan apa yang didapat dari kelompok ahli tadi. Oke. Dari hasil diskusi ini tadi saya mau tanya nih kepada kalian, bagaimana kalau profesi konselor ini tanpa ada aturan atau etika profesi? Siapa yang mau menjawab? Ketika profesi itu tidak ada etika, maka jadinya itu tidak terstruktur, Bu. Terus juga tidak ada aturan dan batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak. Kan ketika ada etika, maka batasan-batasan kerahasiaan dan yang lainnya itu kan pasti sudah ada karena ada etikanya, seperti itu, Bu. Baik, kalau kita melihat kembali kenapa konselor itu harus memiliki etika atau memiliki aturan dalam menjalankan profesi, karena profesi kita itu sudah diatur secara undang-undang, memberikan layanan kepada semua orang, kepada konseli. Bahkan untuk saat ini bukan hanya pada siswa saja, helping sosial itu pada BNN bisa, kemudian di beberapa lembaga misalnya di lapas dan lain sebagainya. Nah, itu kita juga harus memiliki batasan. Jadi tidak semuanya itu terserah kita. Kita mau pengen A, kita bisa melakukan A. Nah, itu akan merusak citra dari profesi itu sendiri. Padahal kita sebagai profesi yang profesional. Sama seperti dokter, kemudian apa yang menjadi profesi ya, ada dokter, perawat, mereka menjaga etika profesinya yang luar biasa. Termasuk juga adalah sebagai beberapa profesi lainnya gitu. Itu adalah menjaga kita tetap dipandang sebagai citra yang positif begitu. Baik, dari hasil kita belajar hari ini maka kita bisa simpulkan apa yang kita dapatkan hari ini terkait dengan etika profesi. Oke, hari ini kita mempelajari tentang profesi konselor memiliki definisi spesifik dengan ruang lingkup luas, mencakup evaluasi, intervensi. Apa intervensi?
Oke, bantuan. Karena kita adalah konselor atau layanan BK selalu memberikan bantuan. Kemudian karakteristik profesional mencakup pendidikan khusus. Ya, kita kalau membahas pendidikan khusus jelas pendidikan khususnya konselor yaitu S1 bimbingan dan konseling, S1 bimbingan konseling Islam, S1 bimbingan konseling pendidikan Islam. Ada 3 jenis tapi semuanya muaranya sama, etika yang kita gunakan juga sama. Kemudian kode etik ketat, sangat ketat. Apalagi kalau kita berbicara terkait dengan kode etik ketika kita menjadi konselor di sebuah pondok pesantren atau di sekolah berbasis agama, itu akan lebih ketat karena nilai-nilai etika, nilai-nilai agama itu yang akan kita gunakan, bukan hanya nilai-nilai yang ada kita sehari-hari dalam budaya dan masyarakat, tapi secara agama. Misalnya adalah secara etika kita tidak boleh memberikan layanan konseling laki-laki dan perempuan lawan jenis. Kalau konselor laki-laki, konselingnya adalah perempuan. Kita harus bisa menghindarkan itu. Kita harus bisa mengangkat atau kita bisa secara maksimal bahwa nilai-nilai agama yang ada dalam diri kita itu bisa diterapkan dalam pekerjaan kita secara profesional. Kemudian otonomi, kemudian pengakuan masyarakat. Oke, kemudian kompetensi multidimensional, pedagogik itu penting sekali karena secara keilmuan itu sebagai dasar pemberian layanan. Kemudian kepribadian, sosial dan profesional itu sangat penting karena kita kalau secara pribadi, kemudian perilaku kita yang tidak mencerminkan bahwa kita konselor, tidak membawa nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial dan budaya, maka siapa sih yang akan percaya terhadap profesi kita? Kemudian mendukung praktek konseling yang efektif. Nah, itu efektif itu dalam arti pemberian secara optimal begitu. Oke, selanjutnya adalah konselor adalah helping profession dengan peran etis dan sosial penting bagi individu dan masyarakat. Jadi kita adalah profesi helping. Kalau kita sudah dikatakan profesional, siapapun yang kita hadapi, siapapun yang kita temui, kita harus memberikan pelayanan secara optimal. Kemudian penuh dengan empati, profesional juga. Etika itu sangat dijunjung tinggi. Termasuk di mana adalah misalnya dari kampus umum mereka lulusan S1 bimbingan dan konseling dan mengajar atau mereka menjadi konselor di Aceh, mereka harus membawa kode etik yang luar biasa yaitu bagaimana kode etik konselor itu sendiri dan kode etik budaya dan nilai-nilai agama yang ada di Aceh. Nah, itu adalah salah satu bagaimana toleransi. Baik, maka dari itu kita kembali lagi bahwa etika profesi itu adalah gambaran kita bagaimana bersikap secara profesional. Profesi kita itu dipandang masyarakat itu adalah profesional sebagai helper, sebagai helping yang kita berterjun langsung dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka kita harus menjaga kepercayaan masyarakat, membangun citra yang baik. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup dengan materi hari ini karena kita tadi sudah banyak sekali diskusi dan mempelajari dengan kita membentuk kelompok asal dan kelompok ahli, kembali ke kelompok asal untuk berdiskusi panjang. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kita akan membahas tentang landasan filosofis dan hukum profesi konselor. Mengingat waktu kita sudah selesai yaitu 2 SKS berapa lama? 100 menit. Saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya hari ini dan menjadi menambah wawasan kalian untuk menjadi konselor profesional. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya pantun dulu, saya minta cakepnya. Jalan-jalan ke Kota Blitar. Pulangnya membeli buah pepaya. Kalau ingin jadi konselor yang pintar, etikanya jangan lupa dibawa ya. Oke, terima kasih. Oke, kalau kembali jangan lupa etika kita apapun yang kita lakukan sehari-hari adalah menggunakan adab dan etika. Oke, sebelum kita keluar kelas kita berdoa dulu untuk mengakhiri perkuliahan hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.